Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Nurul. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk hari ini kita akan belajar pada materi gaya dan gerak di muatan IPA pada tema 8 kelas 4 SD. Pada pembelajaran kali ini ada pada KD 3.4 yang menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Tujuannya dengan mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak dengan tepat. Baik anak-anak hebat, apakah kalian masih ingat tentang materi gaya yang pernah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Jika kalian sudah ingat, mari kita lanjutkan ke materi berikut ini. Baik anak-anak, coba kalian ingat-ingat, pernahkah kalian melakukan salah satu gambar di bawah ini, baik itu mendorong troli, atau menarik mainan, atau memukul sebuah bola? Kali ini kita akan belajar tentang hubungan antara gaya dan gerak. Nah, apakah kira-kira gaya dan gerak itu sama? Anak-anak, antara gaya dan gerak tentu berbeda. Nah, perbedaannya seperti apa? Jika gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak merupakan perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Nah, jadi jelas di sini bahwa hubungan antara gaya dan gerak yaitu gaya dapat mempengaruhi gerak benda, sedangkan gerak terjadi karena pengaruh gaya. Jadi, gaya dan gerak itu saling berhubungan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Gaya yang diberikan oleh suatu benda maka akan mempengaruhi gerak benda. Nah, yang pertama yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam. Sebagai contoh yaitu ketika kita sedang bermain sepak bola. Nah, kalian bisa perhatikan bola yang awalnya diam, lalu kalian berikan gaya otot, akhirnya bisa menjadi bergerak. Nah, dari kegiatan menendang bola itulah yang menunjukkan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam. Kemudian yang kedua adalah gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Contohnya ketika kita sedang bersepeda. Nah, ketika kita mengayuh sepeda ini dengan pelan, maka sepeda ini akan melaju dengan pelan juga. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengayuh sepeda dengan cepat, maka laju sepeda akan semakin cepat. Nah, itu artinya gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, sebagai contoh, sebuah plastisin akan berubah bentuk ketika kita memberikan tekanan menggunakan gaya otot. Nah, disitulah akan membuktikan bahwa gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Contohnya adalah ketika kita melambungkan bola ke atas lalu memukulnya ke arah ke depan, maka dia akan berubah ke arah yang berbeda. Di situ membuktikan bahwa gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Nurul tentang
hubungan antara gaya dan gerak. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih, tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.